Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi kita di channel Inan Aris Sungkai, indahnya berbagi. Oke, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang P3K ya, seleksi P3K 2021, yaitu tentang ketentuan mendaftar dan penempatan bagi guru pada seleksi P3K 2021 untuk guru honorer di sekolah negeri dan swasta serta lulusan PPG. Nah, sebelum kita ke pembahasannya lebih lanjut, untuk teman-teman semua, Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami di sini, mohon bantuannya untuk di-subscribe dulu channelnya, tekan lonceng notifikasinya, kemudian di-like dan di-share videonya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Seperti yang kita ketahui bahwa rekrutmen atau seleksi P3K 2021 ini akan diikuti oleh guru-guru, baik itu dari sekolah negeri ya, guru honorer di sekolah negeri, maksudnya guru honorer di sekolah swasta, plus ya lulusan D4 atau S1 yang telah memiliki serdik atau sertifikasi pendidik ya, lulusan PPG. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuannya? Yang pertama atau yang A, untuk guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri. Jadi untuk teman-teman semua, Bapak Ibu yang honor di sekolah negeri ya. Ketentuannya yang pertama, jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Jadi apabila di sekolah Bapak Ibu ada formasi yang memang bisa Bapak Ibu daftar atau sesuai ijazahnya, maka otomatis Bapak Ibu akan didaftarkan di sekolah tersebut ya. Kemudian selain itu bahwa di setiap sekolah itu diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Jadi umpamanya di sekolah Bapak Ibu itu membuka formasi untuk P3K, maka Bapak Ibu yang ada di sekolah tersebutlah yang diprioritaskan, yang diutamakan ya, bukan yang dari sekolah swasta ataupun lulusan PPG. Apabila mungkin formasinya berlebih di sekolah Ibu atau Bapak Ibu, mungkin baru yang dari swasta atau PPG bisa masuk. Atau mungkin Bapak Ibu tidak lulus sedangkan formasi di sekolah Ibu ada, maka bisa saja formasi tersebut diisi oleh guru-guru dari swasta ataupun lulusan PPG. Ya, harapannya tentu kita semua bisa lulus ya. Kemudian selanjutnya, jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Nah, jadi intinya jika lulus semua atau mungkin banyak yang lulus sedangkan formasinya terbatas untuk di sekolah tersebut, maka akan di-ranking ya, akan di-ranking sesuai nilai dari seleksi tersebut. Yang paling atas lah tentunya akan ditempatkan terlebih dahulu sesuai dengan jumlah formasi yang ada ya. Kemudian jika Bapak Ibu mengajar di 2 sekolah atau lebih, akan didaftarkan di sekolah induk. Ya, memang kadang-kadang di antara kita ini ada yang mengajar tidak hanya di 1 sekolah ya, ada yang di 2 sekolah, bahkan ada yang di 3 sekolah. Nah, jika Bapak Ibu seperti itu, tentunya Bapak Ibu hanya mendaftar di 1 tempat dan otomatis akan didaftarkan di sekolah induk yang Bapak Ibu tempat mengajarnya ya. Walaupun kita 2 ataupun 3 sekolah, tentunya ada sekolah induknya. Disitulah kita akan otomatis terdaftar ya. Kemudian yang C, jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, dapat mendaftar di sekolah lain. Ya, umpamanya di sekolah Bapak Ibu tidak ada formasi atau tidak membuka ya untuk P3K, maka Bapak Ibu bisa mendaftar ke sekolah lain, tentunya dengan resiko bersaing dengan honorer yang ada di sekolah lain tersebut ya. Nah, itu untuk yang guru di sekolah negeri. Kemudian untuk guru yang di sekolah swasta, honorer di sekolah swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri,
itu dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang honor di sekolah swasta atau guru di sekolah swasta serta lulusan PPG ya, itu bisa mendaftar di sekolah negeri, tentunya dengan memperhatikan ketersediaan formasi yang ada. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti seleksi ini tanpa ada halangan yang membatasi ya, dan bisa lulus atau lolos sehingga kita bisa menjadi P3K. Harapannya juga di sekolah kita yang kita tuju masing-masing. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada video kali ini ya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, di like dan di share videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.